Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa astagfirullah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah MTS Al-Hidayatus Salafiyah, Sada Endang, dan Bapak Ibu Dewan Guru, Wakil, baik yang ASN maupun non-ASN. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tepat pada hari ini, Senin 8 September 2025, kita bisa bertatap maya untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan pembinaan dan pendampingan madrasah binaan bersama pengawas madrasah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terlimpah ruah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Baiklah, Ibu Bapak yang saya banggakan, sebelum kita lanjutkan, marilah acara ini untuk kelancaran, keberkahan, kemaslahatan, kemanfaatan, dan untuk kesehatan kita bersama, marilah kita awali dengan baca Ummul Quran dan juga dihadiahkan untuk muassis, pejuang, pendiri yayasan dan juga pejuang di khususnya Madrasah Sanawiyah Al-Hidayatus Salafiyah. Ala hatiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa husul syahadatina fi hadzal makan wa fi hadzal waqt. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna. Amin. Juga Fatihah untuk tadi dihadiahkan untuk orang tua murid serta siswa-siswi yang belajar di MTS Al-Hidayatus Salafiyah. Selanjutnya mohon sebelumnya dilengkapi dengan ikhtiar langitan doa bersama dipimpin oleh salah satu dewan guru atau siapa yang berkenan yang ditunjuk. Doa ini juga untuk saya minta mohon untuk kebaikan dan juga keselamatan doa untuk bangsa. Silakan salah satu guru untuk memimpin doa. Maksudnya doa. Gak apa-apa, kita bisa. Siapa? Nah. Masih di mute. Ya, silakan. Sudah. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mulai acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita. Doa dengan baca surah Al-Fatihah dimulai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa Allahumma bihaqil Fatihah, bisiril Fatihah, wa bi barakatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, wa bi syafaatil Fatihah, bisihah wal afiyah ma'an najah biridha illah bi'nillah, khususon keluarga besar MTS Al-Hidayatus Salafiyah, seluruh jajaran pimpinan dan dewan guru, orang tua murid, komite Korlas dan juga siswa-siswi semua dalam kucuran rahmat ridha Allah, dalam perlindungan sehat walafiat dohiron wabatinan, soleh solehah, beruntung selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sudah pembukaan Fatihah, doa juga Fatihah. Sedikit sebelum saya lanjutkan, mungkin ada
dari kepala madrasah apa harapan atau apa kepada guru-guru dan saya kita semuanya. Disilakan Ustazah Endang, mangga. Belum, masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang terhormat Ibu pengawas kita, Ibu Hajah Jumrut MPD, dan teman-teman semua, pada hari ini kita dapat melaksanakan Zoom meeting berserta pengawas. Semoga apa yang didapat pada hari ini bisa bekal untuk kita di kemudian harinya. Nah, pada Zoom meeting ini saya sangat berterima kasih kepada pengawas kita yaitu Bu Azza karena telah menyempatkan waktunya yang begitu sibuk Ibu Azza dalam memberikan masukan-masukan atau pengarahan dalam kurikulum berbasis cinta, RPP, serta motivasi-motivasi dari Ibu, serta kurikulum operasional sekolah madrasah yang nantinya berguna untuk kelanjutan dari jalannya pendidikan di sekolah madrasah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Hajah yang telah menyempatkan waktunya kepada guru-guru MTS Halidayatus Salafiyah. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan to the point. Sekiranya ini menjadi harapan untuk kita semua. Mudah-mudahan yang kita ikhtiarkan ini membaik dan maslahah adanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya langsung saja saya ingin memulai. Mari kita pendampingan, pembinaan ini sekali lagi kita awali dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sepakati untuk saat ini pendampingan tidak harus online offline, tetapi bagaimana kita efektivitas tusi semuanya bergerak berjalan. Jadi tidak harus gerubak-gerubuk ketemu, tapi substansi sampai mohon disepakati dulu dan mohon ikhlasnya. Jadi saya sambil di Kopda, di Kemenak, ini bisa jalan semuanya. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sejenak nanti ada absensi, saya share di chat room absensinya, linknya. Oke, ini dulu sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, mulai hilang tadi. Sebentar. Nah, sabar, sambil ngopi kalau yang nggak puasa. Ya kan? Absen dulu, sambil absen saya share absennya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Absensi? Oh, belum keluar ya? Apakah sudah keluar link? Salah. Enggak. Nah, sebentar. Untuk suara saya mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau ada kurang-kurangnya langsung saja diingatkan. Oke. Sebelumnya silakan untuk menuliskan dulu kata positif atau motivasi atau apapun itu yang positif untuk kita semua, untuk teman rekan kerja, untuk dewan guru, untuk camat, untuk kita semua. Satu kata. Silakan tulis di chat Zoom. Terima kasih, subhanallah, merdeka, Allahu Akbar. Silakan tulis di chat Zoom. Kata motivasi atau kata hikmah. Alhamdulillah, Nuresa. Terima kasih. Yang lain, silakan. Masih Tulis di chat. chat.
Masih digocek ya, silakan sambil absen, sambil ini bisa. Itulah kelebihannya online, mau ngojek, mau di apa. Ya, lanjut. Karena kita udah sepakati jam 10. Gimana sih? Ininya kayak ini. Ini aja. Tulis di chat Biarin dulu, aja. chat, di chat. Chat itu yang titik 3, diketik, lalu nulis. Oke. Semangat, 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 semangat. Masih di Gojek, ya udah, udah tahu di Gojek. Silakan nulis juga. Pak Izat, Bismillah, semangat, luar biasa. Saya Siti Masyrofa, semangat, 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 banyak banget tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, bagus. Yang lain, caranya di chat tulis, titik 3 diketik, diklik. Semangat, terima kasih. Oke. Oke, itulah yang menjadi motivasi kita bersama. Allahu Akbar, sehat, mantap, mantap. Ya, MTS Al-Hidayatus Salafiyah. Ini adalah menjadi komitmen kita semua di awal untuk berbagi kebaikan, sedikit kata motivasi, semangat selalu. Oke, Alhamdulillah. Ada lagi yang di Gojek nulis juga boleh, nulis saja, ya. Ya, terima kasih. Ini sambil santai pasti bisa ya. Ya, mari. Oke, absensi silahkan sambil diisi. Dan materi saya di situ. Oke, selanjutnya motivasi menjadi komitmen kita bersama untuk hal-hal yang baik. Saya izin share screen. Absen silakan sambil absen. Hmm. Kepada absen ya, udah dikasih link tuh. Nah, sejenak kita lihat dulu video sambil absen, monggo. Bisa terdengar suaranya? Bentar ya. Oke. Sekarang ngelakuin mana? Izin untuk waktu kemarin yang diutus siapa ya yang ke Kosgoro? Workshop, peserta menyusun rencana tindak lanjut. Pasca workshop, peserta menyusun rencana tindak lanjut bersama pengawas. Rencana terdiri dari 7 kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi madrasah. Langkah awal, tim menguatkan pemahaman dan menyusun RPP. Guru melaksanakan RPP dan mencatat pengalaman di kelas. Refleksi dilakukan bersama pengawas, membahas hasil dan temuan. Tim merancang dan melaksanakan diseminasi di tingkat KKM atau madrasah. Refleksi dan penyusunan laporan jadi bagian akhir proses. Kolaborasi dan pengalaman bersama jadi kekuatan perubahan. Oke. Sebelumnya ini saya merefleksikan untuk kita niatnya dulu sama-sama satu frekuensi untuk Bapak Ibu guru. Motivasinya adalah dengan bersyukur
Maka dengan syukur inilah insya Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid akan ditambah kenikmatannya. Maka apresiasi untuk Kepala Madrasah dan Dewan Guru Al Hidayatus Salafiyah MTS yang hadir di sini, silakan absen dan juga apresiasi penuh kesepakatan bahwa kita pendampingan saya Bu Aza sebagai pengawas ingin terus sebenarnya mendampingi, tapi sekarang kita optimalkan digitalisasi madrasah ini dengan kita terrecording, terekam, kita mengadakan pendampingan, ya, pembinaan. Jadi nggak usah efisiensi, nggak usah turun-turun terlalu sering turun, tapi mengurangi substansi malah nggak jalan. Sudah kebanyakan kegiatan nanti nggak jalan. Yang penting jalan. Ini menjadi komitmen kita bersama. Jadi seperti itu, sebagai rasa syukur maka kita terus bertekad, berikhtiar untuk melanjutkan perjuangan dengan terus belajar. Guru harus mau belajar. Jadi kita ini belajar minal mahdi ilal lahdi. Sudah ya niatnya belajar ikhlas agar supaya dapat dan juga jadi jariah kebaikan khususnya untuk diri kita, diri ibu bapak guru. Walaupun intermezzo atau isunya istilahnya guru tidak sejahtera, nggak bisa kaya dan lain-lain itu apa namanya politis dan sebagainya lepas dari itu karena apapun kita adalah guru. Ya, di sini ya sudah clear bahwa kita niatnya ingin membaik, lebih maslahah, mau ASN mau enggak, pokoknya berkhidmah di Al Hidayatus Salafiyah. Kalau rezeki mah dari mana aja, ya kan? Dan sehat rezeki, sehat iman, Islam, apa ini kenikmatan yang luar biasa. Ini penting agar supaya komitmen kita semua untuk terus berikhtiar membaik ini menjadi motivasi dasar dalam rangka lillahi kalimatillah mencari keridhaan Allah kita berproses mengabdi berkhidmah menjadi guru yang tanpa tanda jasa jadi tidak terpengaruh tegak lurus tidak ikut demo-demo yang menyesatkan merugikan keluarga dan sebagainya ini penting. Dan juga nanti ada penanaman karakter-karakter yang penting untuk guru dan apalagi siswa sebagai customer ataupun juga mutiara-mutiara Bapak Ibu di akhirat nanti. Ya, kita semuanya jadi amal jariah. Oke, sudah absen. Disitulah materi izin share screen. Materi di situ saya ingin menggarisbawahi bahwa kita sudah tahapan tindak lanjut. Sekali lagi kemarin yang diutus workshop siapa ya? Sudah diseminasi ke yang lain atau belum? Oke. Kalau tidak ada yang menjawab atau menuliskan, ini sudah ada juga di materi saya itu adalah hari ini tujuan atau targetnya yang ingin Bu Azah sampaikan atau kita langkahi bersama, yaitu tindak lanjut workshop pendampingan lanjutan. Kenapa? Sebenarnya saya pernah mengadakan pendampingan secara umum. Kalau nggak salah tanggal 24 Juli itu namanya IN1. Materinya hampir sama dengan ini yang saya sharekan. Kemudian on itu di lapangan Bapak Ibu di tempat tugas madrasah masing-masing namanya on 1, ya kan? Terus Bapak Ibu ada in 2 yaitu workshop bersama yang di mana itu namanya Kosgoro, siapa yang diutus. Kalau nggak ada yang diutus ya sudah, kita semuanya terus sudah berseliweran file-file terkait kurikulum apa berbasis cinta, deep learning, ya dan lain sebagainya sudah. Kemudian on 2 tempat tugas masing-masing. Jadi polanya in on in on. Nah, sekarang ini in itu di pertemuan. Kalau on itu pelaksanaan sifatnya begitu. Yaitu di Senin 8 September 2025.
Nanti yang pertama terkait dengan KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Nanti untuk penanggalan KSP-nya atau KOM-nya, wakil kurikulum ya, untuk tanggal 4 Juli 2025 validasi pengawas. Tanggal 8 Juli 2025 tanda tangan Camat dan Komite. Tanggal 11 Juli tanda tangan Kepala Kantor. Bu, kan bikinnya September. Ya, tetapi penanggalannya di tanggal ini. Kemudian nanti yang kedua terkait dengan RPP KBC guru-guru ya. Nanti mungkin yang kemarin ikut pelatihan bisa diseminasi atau sejauh mana laporannya. Kalau belum ya sudah, kita nanti akan berikan contoh. Yang penting komitmen untuk membuat, menyusun. Anto juga berubah lagi, menterinya ganti. Bukan itu persoalannya. Tapi bagaimana kita sebagai guru mengajar dengan persiapan, dengan mengajar yang tidak persiapan sangat jauh berbeda hasilnya. Saya tidak kemudian yang PNS dulu, yang ASN dulu, semuanya. Apalagi yang ASN, ya, untuk menyusun, membuat rencana, ya, dalam mengajar itu ada rencana. Nanti ada contohnya. Kalau ada waktu nanti yang ketiga saya akan berikan sekilas penguatan pendampingan dengan yang disebut lesson study, apa itu ya nanti. Kemudian yang keempat ada info TKA, apa itu nanti TKA. Yang kelima, kalau memang memungkinkan, karena saya singkat-singkat saja, ada oleh-oleh teknis, keterampilan, yaitu membuat maksimalisasi platform seperti yang Bu Azah bikin itu gimana sih? Yang link itu loh Bu, untuk materi, untuk absen, buat apa? Pakai gitu-gitu. Ya, guru itu harus humble, guru harus kekinian, guru harus bisa menyesuaikan ya dengan anak-anak sekarang lebih lebih cepat. Nah, guru sekarang harus smart, harus mau belajar. Yang penting kuncinya satu aja, mau belajar. Udah itu aja. Jangan merasa stuck atau merasa apa namanya cukup, merasa sudah maksimal sampai sini titik darah penghabisan bukan, tapi ini dinamis. Nah, intinya kalau di digital itu kan udah banyak sering ikut seminar-seminar, workshop, nge-Zoom itu bahwa perjalanan atau perubahan penambahan digital itu sebanyak dengan pengalaman yang kita coba trialkan. Jadi dinamis sekali. Maka ada anekdot kata-kata hikmah itu kita tidak kalah dengan AI, tapi kita kalah dengan orang yang lebih cepat mengoptimalkan AI. Clear ya, dicatat ya. Kita tidak kalah dengan AI, tapi kita kalah dengan orang yang duluan menggunakan AI. Clear di sini. Oke, ini kalau dari atas banyak materinya. Nah, sedikit dulu sebelum saya tindak lanjut, memang di materi saya ini ada apa namanya ini susunannya kan kayak gini nih tampilnya, izin ya. Sambil absen nanti saya cek juga absennya. Oke, yang pertama absen sedikit saja. Absen materi, daftar hadir materi, kurikulum basic cinta udah pernah, jadi udah sering kan kurikulum basic itu kurikulum basic cinta. Pembelajaran mendalam sudah ada di situ regulasinya, apanya bacalah, jangan lewat doang. Masalahnya kan kumpul-kumpul, workshop, tapi nggak ada apa, belum ada tindak lanjutnya kan di situ masalahnya. Saya sedikit ini terkait dengan Magis, ya flashback sedikit karena ini kebetulan ya akan saya ini untuk eh, apa namanya magisnya di MTS Al Hidayatus Salafiyah. Sudah bisa dibuka kan linknya ya? Halo, oh, saya ngomong sendiri nih, nggak ada yang nganu. Bisa dibuka kan link absennya? Sudah, Bu? Oke, Ya, lanjut Triksi. ya. Ya, siap. Sedikit flashback terkait Magis. Magis gimana masuknya? Ada di situ tuh di link dibuka.
Yang bawa laptop buka. Nah, Oh ini iya. saya juga masuk di Magis. Nah, Magis sedikit ini refleksi pendampingan, rencana pendampingan. Izin, nanti kan pemetaan komitmen perubahan sudah pernah saya kirim, nanti kita ulang lagi deh. Untuk rencana pendampingan madrasah. Nah, ini kalau saya masuk Magis. Nanti Bapak Ibu masuk Magis, terutama yang ASN masuk Magis. Eh, apa guru, kepala madrasah masing-masing. Gimana caranya? Ada di link itu yang saya share. Oh, ini kok kembali ke ini ya. Nanti kalau apa namanya keputus Zoom-nya, Zoom baru diikuti ya, sabar ya. Oke. Nah, seperti ini nanti kalau udah diisi, sebentar saya akan cek untuk MTS Al-Hidayatus Salafiyah. Sudah belum ya? Nah, ini. Oke, MTS ini di bawah binaan saya 19. Oke, MTS Azhar. Al-Muhammadiyah itu mana itu? Belum, belum ada Al-Hidayatus Salafiyah. Maka izin nanti yang melek IT yang muda tolong bantu untuk semua guru bisa login ke Magis. Kemudian kepala madrasah ke Magis nanti akan terkonek dengan pengawas. Udah sampai sini aja Magis. Ditindaklanjuti ya. Ya, Magis, Magis. Kalau login ke Magis sih Magis. caranya gimana? Ada di dalam ini diketik, diklik Magis, nanti ada linknya untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk pengawas. Kemudian materi yang saya sampaikan ada di sini, kurikulum berbasis cinta ada di sini, pembelajaran mendalam di sini. Saya hanya ingin, sudah tidak akan membahas kurikulum berbasis cinta, pembelajaran mendalam, itu teori. Sekarang tidak lanjut saja, terkait sebelum ke RPP ke KSM. KOM, kurikulum madrasah. Kurikulum madrasah hasilnya adalah buku yang itu menjadi buku pintarnya lah. Kalau dulu KTSP macam-macam itu ya. Izin nanti kalau Zoom-nya putus akan saya upgrade buatkan link lagi jadi jangan kagetan nanti langsung masuk lagi. Silakan sambil ngopi, sambil ini yang jelas jangan sambil ngobrol dulu. Kecuali tolong dipublikasikan di foto juga bahwa ini adalah kegiatan kepala madrasah untuk membuat program pendampingan atau penguatan pembinaan pada guru-guru dengan pengawas. Foto di situ kalau yang nobar, yang enggak absen juga harus foto. Oke ya. Oke, ini saya share screen terkait kurikulum yang juga sudah pernah saya share. Kalau belum nanti saya share ulang. Jelas nanti harus bikin ini nyusun kurikulum kurikulum madrasah. Yang jelas Ustazah Endang sudah membuat SK terkait tim pengembang kurikulum per Juni 2025. Rasionalisasi tanggal harus masuk. Setelah itu tim bekerja untuk membuat ini kurikulum Madrasah Sanawiyah Al-Hidayatus Salafiyah Jakarta Selatan. Ini udah dikirim template-nya Kementerian Agama, yayasan semua sudah. Nah, ini lembarnya. Lembar penetapan, nanti tanggal-tanggalnya tadi sudah kita infokan. Tanggal 4, tanggal 8, tanggal 4, 12 Juli itu verifikasi penetapan dari kepala kantor karena tanggal 14 Juli sudah operasional tahun pelajaran baru 2025-2026. Nanti pengawas validasinya ada instrumen. Dah, ini template-nya udah kita kirim, saya hanya menguatkan. Jadi ini nanti harus dibuat, harus disusun, harus selesai. Kepala kantor udah menanyakan terus. Apalagi mohon izin, memang ya maaf ya, kepala madrasah yang statusnya ASN ini izin. Makanya Bu Endang saya ingin mendampingi dan bersama-sama ayo berjuang untuk ini.
Al-Hidayatus Salafiyah. Nah, ini yang analisis konteks, sarana dan prasarana. Intinya Bapak Ibu guru, kepala madrasah, tim pengembang kurikulum mampu dan bisa merefleksikan apa sih kelebihan di madrasah ini. Udah biasa. Yang penting saya ingin memberikan tips. Nanti ini tipsnya satu, harus konsisten tipe dalam penulisan. Misalnya madrasah, madrasah semua. Jangan sekolah, madrasah. Satu, kecil-kecil seperti itu. Kemudian sebelum apa ini? Sebelum landasan atau regulasi di sini dibunyikan satu dua alinea. Maka tim penyusun pengembang kurikulum Al-Hidayatus Salafiyah bersama ini menggunakan KBC untuk kelas 1, kurikulum basic untuk kelas 9, masih kurikulum 13, dan kolaborasi 13 rasa KBC. Dan mohon masukan dan tidak ada yang sempurna kecuali awal gitu loh. Jadi ini dua alinea atau satu alinea cukup. Oke ya, nanti ini silakan diteruskan. Kemudian lampirannya RPP, salah satu RPP silabus, kalender akademik, kemudian SK, kalau memang ada SK, jam efektif, jam hari efektif, dan sebagainya udah biasa dulu sering kan menyusun ini. Nah, nanti hanya sekali lagi sering dibunyikan Al-Hidayatus Salafiyah. Jadi ini informasi itu bunyi. Kemudian berubah, ada perubahan dikit misalnya kriteria kenaikan kelas, kehadiran siswa dianulir atau dimaklumi 80% ketidakhadiran. Ya jangan 80% terus dari zaman sebelum Ustazah Endang. Ya mungkin sekarang agak disiplin ya, jangan terlalu sering bolos atau longgar atau selalu di apa namanya itu dimaklumi. Nah, itu berkembang. Tahun kemarin berapa dianulir atau dimaklumi, sekarang berapa menambah sampai kedisiplinan istilahnya masuk terus 100% gitu siswa. Kemudian apalagi ya gitu ada gerakan dikit. Nah, disinilah dibunyikan. Nanti ada analisis SWOT biasa kan, ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Tantangannya siswa sedikit, itu bukan tantangan itu, sedikit tapi berkualitas. Satu juara MTQ, satu juara tahfidz, kan luar biasa. Peluang, oh ternyata di situ memang lingkungannya lingkungan high class. Oh, ternyata siswa-siswi yang yatim pun bisa di apa namanya dampingi dengan banyak apa santunan karena banyak lingkungan yang menyumbang misalnya. Kelemahan karena apa namanya banyak menjulang gedung-gedung tinggi kantor maka jumlah siswa sedikit, tapi bukan kelemahan, itu kenyataan ya kan, nggak usah mengeluh, jauhi malas malu mengeluh, ini motivasi. Oke, selesai untuk apa namanya materi kurikulum ya, nanti dibuat siapa nanti dibagi tugasnya. Kemudian sekarang kita ke RPP. Ada yang ingin konfirmasi? Konfirmasi itu sifatnya ya bertanya, ya apa aja, silakan komentar. Sekarang kita kalau nggak ada masuk ke contoh RPP. Nanti saya kirim semua, tolong Bapak Ibu diikuti dulu, nanti dicatat. Ikan asin, boy. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, nama madrasah. Nama madrasah, dewan guru, nama guru, mata pelajaran, fasenya fase D, kelas 7 semester 1, contohnya waktu 40 menit kali 2. Nah, nanti strukturnya ada identifikasi. Satu, murid, lepas dari mau peserta didik atau murid, sekarang murid, karena Menteri, Pak siapa Bu, Menteri Dikbud itu,
Menristek itu namanya Profesor Abdul Mukti. Nah, maunya murid, ya sudah murid. Murid kelas 7 telah mengenal makhluk hidup. Ini contoh, siap belajar dengan pendekatan observasi, visualisasi, dan diskusi kolaboratif. Nah, materinya sebutkan klasifikasi makhluk hidup contohnya. Nah, yang penting di sini harus muncul adalah tahapan atau struktur yang ketiga, yaitu dimensi profil lulusan. Ini udah nggak usah terlalu banyak teori, tulis saja atau ikutin aja begini. Nanti dimensi profil lulusan ini, KBC dan deep learningnya dengan 8 dimensi profil lulusan. Oh, berarti cuma bedanya itu harus muncul ya? Ya. Udah gitu aja, simple-simple.